Selamat datang kembali di channelku. Yuk, kita lanjutkan di Night Love Series episode 5. Rain datang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di kamar tidurku malam ini? Kamu tidak akan tidur di sini, keluar dari sini." Cam menjawab, "Kenapa aku harus keluar? Malam ini aku akan tidur di kamar ini, dan hanya bersamamu." Sambil berkata begitu, Cam menarik Rain ke tempat tidur, menindihnya, dan menahan kedua tangannya. "Kenapa kamu mengusirku, Kulin? Apa karena semua yang kulakukan padamu itu kamu suka, dan kamu takut tidak bisa mengendalikan perasaanmu?" Rain membalas, "Hei, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan?" Cam menjawab, "Kenapa, Kulin? Aku cuma rindu kamu, itu saja. Masa aku tidak boleh mencium dan memeluk istriku sendiri?" Rain berkata, "Jangan peluk aku, dan jangan berpura-pura. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu datang ke sini setelah memeluk Peeran. Kamu itu perempuan tak setia. Kamu tidak pernah puas." Rain masih mencoba memahami apa yang dikatakan Cam, lalu dia sadar Cam telah memeluk Peeran. "Kamu mengikutiku, ya Kulin?" Cam menjawab, "Aku sudah bilang, aku tidak punya perasaan apa-apa untuk Peeran. Itu hanya pelukan perpisahan, tidak lebih." Rain berkata, "Kamu selalu bilang tidak punya perasaan, tapi aku tahu kamu punya. Kamu cuma tidak bisa melihatnya sendiri. Perasaan itu nyata, Cam. Tapi meski aku bilang semua ini, kamu masih saja menciumku." Cam bertanya, "Jadi kamu cemburu, Kulin? Artinya kamu benar-benar mencintaiku, kan?" Rain menjawab, "Cemburu? Aku tidak pernah bilang aku mencintaimu, tapi kamu mengikutiku hari ini. Kalau kamu tidak peduli, kenapa kamu mengikutiku?" Rain menambahkan, "Faktanya aku mengikutimu bukan berarti aku mencintaimu." Cam menjawab, "Kalau kamu benar-benar tidak mencintaiku, kenapa kamu membiarkanku menulis surat untukmu? Kenapa kamu memberiku harapan, lalu bilang tidak mencintaiku? Itu tidak masuk akal." Rain marah, "Cam, hentikan, berhenti bicara hal menjijikan seperti itu." Tapi Cam tidak berhenti. "Kenapa aku harus diam? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Ayolah, jujur saja. Kamu juga ingin melakukan semua itu denganku, kan?" Rain berteriak, "Cukup, Cam. Kamu tidak tidur di tempat tidur ini. Bangun, ambil bantalmu, dan keluar dari sini. Tidak dengar, ya?" Tapi Cam berkata, "Tidak, aku tidak akan keluar, Kulin. Aku akan tidur di sini bersamamu." Sambil berkata begitu, Cam menarik pinggang istrinya. Rain berkata, "Cam, kamu tidak dengar? Keluar dari sini. Aku tidak mau tidur bersamamu. Jangan buat aku marah." Cam menjawab dengan emosi, "Kenapa kamu mengusirku? Apakah karena kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Itu sebabnya kamu mengusirku?" Rain membentak, "Cam, pergilah dari sini. Aku tidak tahan melihatmu lagi." Melihat wajah serius Rain, Cam mulai menangis. "Kulin, kamu benar-benar mengusirku seperti ini? Apakah kamu membenciku sebegitu dalam? Aku tidak punya tempat lain. Ayahku sudah meninggal, ibuku juga tidak ada. Kamu tahu seberapa sakitnya rasanya saat kamu menyuruhku pergi. Rasanya seperti kamu menyuruhku untuk mati." Tapi sebenarnya, Cam tidak sepenuhnya tulus. Ini semua adalah rencananya, agar Rain merasa bersalah. Rain berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengusir Cam, dia hanya ingin mengendalikan dirinya. Cam memohon, "Kulin, tolong biarkan aku tinggal di sini. Aku ingin bersama istriku. Jangan dorong aku menjauh seperti ini. Aku juga bisa terluka. Aku juga bisa merasakan sakit." Melihat wajah sedih Cam, Rain akhirnya membiarkannya tinggal. aku mencintaimu, Kulin," ucap Cam, sambil mulai membelai tubuh Rain. Tangannya turun dari bahu Rain ke pinggangnya, lalu perlahan ke paha Rain. Rain mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena setiap sentuhan dari Cam. Saat Cam mencium lehernya, Rain menjilat bibirnya, sensasi yang sangat menenangkan untuknya. Cam memperhatikan bahwa mata Rain tertutup, dan ia menjilat bibirnya. Cam memanfaatkan kesempatan itu dan berkata,
Hulin, bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Aku juga ingin mengerjakan PR-ku lebih baik malam ini. Rain tidak bisa mengendalikan dirinya saat disentuh oleh Cam. Cam berkata, "Kenapa kamu begitu gugup, Hulin? Aku hanya gugup kalau bersamamu, istriku tersayang." Cam lalu menjilat dada Rain dan tangannya bergerak ke titik lemahnya. Rain mengerang, memegang kepala Cam. Dia merasakan kelembutan dari pasangan yang mencintainya. Saat Cam menyentuh titik lemahnya, Rain menjadi gila. Dia membuka mata sambil menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Cam menatap Rain dan berkata, "Ini saatnya, Hulin. Aku janji tidak akan memeluk orang lain lagi. Aku hanya akan memeluk dan mencium Hulin." Cam kembali mengerjakan PR-nya, dan Rain, meskipun sedang merasakan kenikmatan, tetap mencoba menahan perasaannya dan tertawa. "Apakah kamu sudah menyelesaikan laporan yang aku suruh kamu buat?" Cam mencium Rain dan berkata, "Kita tidak akan mengerjakannya sekarang. Bosku bilang aku harus menyerahkannya besok, tapi tidak disebutkan jam berapa. Jadi aku pikir kerjakan nanti saja. Malam ini ada PR penting dengan istriku, dan aku ingin memberikan kebahagiaan." Rain menjawab, "Kamu nakal sekali, Cam." Cam tersenyum. "Aku tahu masih banyak waktu untuk mengumpulkan laporan, tapi aku ingin PR malam ini dapat nilai tinggi." Cam mencium bibir bawah Rain dan membaringkannya di ranjang. Kali ini, Cam mencium Rain dengan penuh gairah. Rain merasakan sensasi kupu-kupu di perutnya, mengerang karena gerakan tangan Cam. Beberapa saat kemudian semuanya selesai. Air mata mengalir di mata Rain, tapi dari ekspresinya, terlihat jelas betapa dalam perasaannya. Cam berkata dalam hati, "Apakah ini istriku?" Dia benar-benar menikmatinya. Rain pun tahu dalam diamnya. Meskipun dia adalah bos di kantor, tapi di kamar tidur, Cam yang menjadi bosnya. Rain paham. Seberapapun dia mencoba menjauh dari Cam, pada akhirnya Cam selalu datang kembali, dan perasaan itu malah makin dalam setiap kali ia mencoba melupakannya.